Baik, jadi undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi undang-undang ini merupakan revisi. Sebelumnya ada undang-undang juga, undang-undang tahun 96. Jadi undang-undang pangan sendiri yang pertama, yang versi pertama itu tahun 96. Kemudian direvisi tahun 2012. Nama undang-undangnya sama, ya. Nama undang-undangnya adalah yang 96 juga undang-undang tentang pangan juga, ya. Kemudian yang tahun 2018 juga sama pangan. Jadi yang artinya yang tahun 96 saat ini posisinya sudah tidak berlaku, ya. Sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ya, jadi, nah yang terkait nanti dengan topik ini adalah kalau CPMK, ya, jadi capaian pembelajaran mata kuliah. Ini ada 5, ya, jadi CLO 1, CLO 2, CLO 3 sampai dengan 7, ya. Jadi kalian juga nanti di dalam PBL 1 akan menggunakan sebagai satu referensinya adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 ini. Nah, jadi ini yang akan kita diskusikan, ya. Karena harus tahu dulu strukturnya seperti apa, ya. Kemudian kaitan antara undang-undang pangan dengan peraturan-peraturan di bawahnya itu seperti apa, ya. Jadi supaya kita tahu positioningnya seperti apa, ya. Kemudian nanti kita lihat bedah sedikit mengenai apa yang ada di dalam undang-undang tersebut, ya, strukturnya seperti apa, ya. Dan nanti silahkan kalian mulai di dalam diskusi pagi ini mulai mengidentifikasi kasus-kasus yang dipilih itu kaitannya dengan undang-undang pangan di pasal yang mana saja. Jadi mohon nanti mulai dicari, ya. Dicari, misalkan kalau ada yang terkait dengan foodborne disease, ya. Kasus keracunan di undang-undang pangan tuh ada loh yang terkait dengan keracunan ini. Nah, di pasal berapa? Nah, itu kalian catat nanti, ya. Bahwa itu adalah dasar dari undang-undang tersebut. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas sedikit, ya, mengenai hierarki peraturan di Indonesia. Jadi urutannya adalah Undang-Undang Dasar 45, ya, sudah tahu. Ketetapan MPR, ya, itu yang kedua, ya, level kedua. Kemudian jadi yang jelas kalau Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR itu ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sedangkan untuk di level bawahnya adalah undang-undang. Nah, yang setara dengan undang-undang adalah Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa bedanya antara undang-undang dengan Perpu, ya? Nah, Perpu ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah dalam kondisi dalam kondisi genting, gitu, ya. Dalam kondisi keadaan istilahnya dalam kondisi keadaan memaksa, gitu. Jadi kondisinya genting, maka dikeluarkanlah Perpu, gitu, ya. Jadi kalau dalam keadaan normal itu biasanya keluar produknya adalah undang-undang. Nah, undang-undang ini bisa diusulkan oleh pemerintah, ya, ke DPR atau juga dari inisiatif DPR sendiri, ya. Itu bisa dari dua pihak, ya. Itu nanti terbitnya adalah undang-undang, ya. Jadi penetapannya oleh DPR, ya. Nah, di bawah undang-undang, ya, undang-undang itu nanti biasanya mengamanahkan istilahnya. Jadi mengamanahkan peraturan lebih lanjut istilahnya. Jadi pengaturan lebih lanjut itu ada di undang-undang, di peraturan pemerintah, ya. Jadi nanti misalkan, ya, peraturan pemerintah tentang keamanan pangan, gitu, ya. Nah, peraturan pemerintah tentang keamanan pangan itu adalah amanah yang harus dibuat berdasarkan undang-undang pangan, gitu, ya. Jadi undang-undang pangan mengamanahkan salah satunya peraturan pemerintahnya adalah peraturan pemerintah tentang keamanan pangan, ya. Yang nomor sekarang ada revisinya, nanti saya jelaskan, ya. Nah, kemudian di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, Perpres biasanya, ya.
Perpres. Itu juga presiden. Nah, kemudian di bawahnya ada Permen. Nah, Permen itu ada atau jadi kepala badan dengan menteri itu seringkali satu level gitu ya. Satu level. Jadi misalkan kepala badan POM ya. Kepala badan misalkan penanggulangan bencana kayak gitu ya. Jadi banyak kepala-kepala gitu ya. Itu yang sejajar dengan menteri ya. Jadi bisa mengeluarkan peraturan. Jadi kalau menteri mengeluarkannya Permen. Jadi misalkan Permenkes, peraturan Menteri Kesehatan ya, atau Permendikbud ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Atau kalau Perka tadi misalkan peraturan kepala badan POM. Ya, peraturan kepala apalagi gitu ya. Nah, itu sejajar gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada peraturan daerah. Jadi kalau peraturan daerah itu oleh pemerintah daerah. Nah, nanti levelnya apakah pemerintah daerah provinsi, peraturan daerah di tingkat wali kota, atau peraturan daerah di tingkat bupati gitu. Yaitu jadi keluarnya ada perda ya, perda. Jadi peraturan daerah tentang apa, peraturan daerah tentang apa, nah itu dikeluarkan oleh gubernur, wali kota, atau bupati kira-kira. Nah, jadi ini adalah hierarki dari peraturan di Indonesia ya. Dan antara satu peraturan dengan peraturan lain itu tidak boleh saling bertubrukan gitu. Itu artinya tidak boleh saling bertentangan, itu harus sejalan. Dan tidak boleh suatu peraturan di bawahnya itu mengatur peraturan yang lebih tinggi dari peraturan yang di atasnya. Jadi kalau misalkan tidak diatur di peraturan di atasnya, maka peraturan di bawahnya pun tidak bisa ditetapkan gitu. Jadi itu ada tata cara bagaimana suatu peraturan itu diturunkan ya, dari peraturan yang tinggi ke peraturan yang lebih rendah. Nah, yang peraturan-peraturan yang relatif cukup konstan gitu ya, perubahannya tidak banyak ya, kecuali kalau diajukan misalkan ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Sekarang kan ada ya, jadi ada peraturan-peraturan yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi bisa aja berubah ya. Tapi relatif peraturan sampai dengan undang-undang itu ya, atau peraturan pemerintah itu relatif mungkin perubahannya tidak cepat ya. Sedangkan peraturan-peraturan di bawahnya seperti misalkan peraturan menteri, peraturan kepala badan gitu ya. Perka itu dinamis sekali ya. Nah, di bawahnya pun bukan hanya peraturan, bisa jadi misalkan panduan, guideline, standar ya, good practice, itu biasanya adanya di level-level peraturan-peraturan teknis yang ditetapkan oleh Permen atau Perka ya, atau Perda biasanya. Ya, itu sangat dinamis, itu yang kita sebut dengan peraturan-peraturan yang sudah teknis ya. Contohnya misalkan peraturan yang terkait dengan tadi saya sebutkan bagaimana menangani foodborne disease ya. Itu sudah sangat teknis ya. Nah, itu pasti tidak akan ada di undang-undang detailnya, pasti adanya nanti bisa ada di peraturan pemerintah, di misalkan di peraturan menteri gitu ya. Atau peraturan daerah misalkan. Jadi yang semakin ke bawah peraturan itu semakin teknis ya, semakin detail. Semakin ke atas peraturannya semakin global ya. Semakin ke atas hanya memberikan filosofi tertentu ya, dari suatu ketentuan ya, yang nanti harus diturunkan ke dalam peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Nah, ini bagaimana sekarang peraturan yang terkait pangan gitu ya. Apakah hanya di undang-undang pangan? Sebetulnya tidak ya. Jadi undang-undang yang terkait pangan ini ada kalau di tingkat undang-undang ya, itu ada 4 undang-undang yang paling tidak terkait dengan pangan ya. Contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu ada ya. Jadi pasti di situ juga digunakan yang terkait dengan produksi pangan ya. Pasti itu harus ada kaitan dengan konsumen. Sehingga di situ ada aspek-aspek yang terkait dengan pangan juga. Nah, ini saya katakan tadi undang-undang cukup lama, ini tahun 99 ya. Kalian juga belum lahir ya, tahun 99. Nah, ini masih berlaku sampai sekarang undang-undang ini. Yang saya katakan tadi relatif, kalau misalkan tidak banyak perubahan ya masih berlaku.
terus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di sini ada yang khusus bab-bab yang terkait dengan pangan atau gizi ya. Misalkan di bab 6 itu ada ada yang terkait dengan pengamanan pangan, makanan dan minuman ya. Kemudian di bab 8-nya ada tentang gizi ya. Nah, kemudian yang ini yang utama ya, yang di kita. Nah, ini macam-macam. Nah, undang-undang pangan ini dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya itu memang lebih luas. Ya, jadi mulai yang terkait dengan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, ya, kemudian keamanan pangan, ya, label dan iklan pangan, pengawasan, sistem informasi. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, yang mungkin sangat relevan nanti dengan bidang ilmu dan teknologi pangan adalah yang ini, terutama ini. Nah, yang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan itu biasanya nanti terkait dengan ketahanan pangan, food security. Jadi keterjangkauan itu ini banyak aspek food security. Jadi banyak di hulunya nih, ya, banyak di hulunya. Tapi kalau di hilir yang terkait dengan pangan yang diproduksi, ya, yang olahan misalkan, itu akan sangat terkait dengan di bab yang terkait dengan konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, label dan iklan pangan. Ya. Nah, itu yang di Undang-Undang Pangan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ini tentang jaminan produk halal. Ini undang-undang ini bukan hanya untuk pangan, karena yang halal itu kan bukan hanya pangan, obat-obatan juga masuk gitu ya. Jadi ini umum ya, jadi jaminan produk halal tapi pasti akan terkait dengan bidang pangan juga. Ya, misalkan bab 3 bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal. Jadi ini yang betul-betul relevan dengan bidang pangan kita ya. Jadi artinya di sini terlihat bahwa pangan itu diatur di banyak undang-undang ya, dengan tentu saja penekanannya berbeda-beda ya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasti fokusnya adalah bagaimana produksi pangan itu bisa menjamin perlindungan kepada konsumen ya. Jadi hak konsumen bagaimana, hak produsen bagaimana, tentu saja ya, kewajiban produsen itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang Perlindungan Konsumen ya. Jadi di sini pangannya salah satu ya, karena barang yang dikonsumsi oleh konsumen kan bukan hanya pangan ya, bisa apapun, banyak ya, itu harus ada perlindungannya. Jadi pangan adalah salah satunya. Nah, kesehatan ini tentu saja akan terkait dengan bagaimana masalah makanan minuman yang pengamanannya gitu ya, keamanannya, kemudian gizinya ya. Itu jadi penekanannya pasti berbeda yang terkait dengan aspek kesehatan. Kemudian nomor 18 tahun 2018 lebih banyak ke arah produksi pangan ya, baik produksi pangan di hulunya maupun di hilirnya ya, termasuk produksi budidayanya ya, pengolahannya ya. Jadi banyak sekali aspek yang memang secara komprehensif dari hulu ke hilir itu diatur di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2015 ini. Nah, kalau jaminan produk halal pasti memang akan terkait dengan bagaimana suatu produk itu ya bisa diproduksi dengan cara yang halal gitu ya. Itu penekanannya ke sana. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya hubungannya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, karena tadi saya katakan kan di sini kita lihat bahwa undang-undang itu akan ke sini ya larinya ya. Jadi tidak akan undang-undang itu lari ke peraturan presiden, jadi pasti akan mengamanahkan ke pembentukan peraturan pemerintah. Jadi sekarang hubungannya apa? Nah, jadi yang tahun 96 ya, itu adalah nomor 7 tahun 96 ya, Undang-Undang Pangan itu yang pertama kali ya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 96. Nah, yang berbeda memang Undang-Undang tahun 96 ini banyaknya adalah yang terkait dengan produksi pangan di hilir. Jadi memang aspek keamanan pangan, pelabelan pangan gitu ya. Tidak mencakup peraturan di hulunya. Jadi yang tadi terkait dengan ketahanan pangan atau food security itu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 96 itu tidak banyak dibahas. Jadi lebih banyak jadi kurang komprehensif gitu ya peraturannya ya. Nah,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 ini mengamanahkan, ya, jadi sangat saya sebut tegas lagi, mengamanahkan artinya ada peraturan yang lebih lanjut yang harus diatur, ya, oleh peraturan di bawahnya. Dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Jadi disebutkan tuh di dalam Undang-Undang Pangan itu, misalkan peraturan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah, gitu. Jadi itu namanya amanah, ya. Jadi si undang-undang itu mengamanahkan ke peraturan di bawahnya. Nah, amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 ini ada dua. Yaitu yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99. Itu adalah tentang label dan iklan pangan. Ya. Dan yang kedua adalah PP Nomor 28 Tahun 2004, yaitu tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Ya, jadi jelas di sini kalau lihat di sini nomor 69 tahun 99 ini pasti mengatur bagaimana label, ya, pelabelan pangan, ya. Dan dalam ini pasti label pangan kemasan, yaitu diatur, ya, atau iklan pangan, ya, itu aturan. Nah, kemudian yang PP nomor 28 tahun 2004 ini lebih banyak mengatur pada pengawasan pangan. Jadi bagaimana misalkan tadi kan seperti yang saya jelaskan minggu lalu, institusi pemerintah yang terkait dengan pangan itu banyak, ya, yang terlibat. Misalkan Kementerian Pertanian, Badan POM, ya, Kementerian Agama, halal, ya, misalkan. Kemudian Kementerian Kesehatan, ya, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ada lagi Bulog, gitu, ya. Dan banyak sekali instansi pemerintah yang terlibat di dalam aspek pangan. Nah, PP nomor 28 tahun 2004 ini mengatur itu, mengatur siapa mengerjakan apa, gitu. Jadi contohnya sekarang pangan olahan. Nah, pangan olahan itu siapa yang mengawasi, ya. Siapa yang bertanggung jawab di dalam misalkan menetapkan peraturan-peraturan tentang label dan iklan pangan, misalkan, ya. Itu pasti ada diatur, gitu, ya. Siapa yang misalkan kalau terjadi misalkan kasus keracunan, yang bertanggung jawab siapa itu yang melakukan. Nah, itu adalah di PP 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Gitu, ya. Jadi ada dua, ya, ada dua PP dan dua PP, jadi PP 99 dan 2004. Nah, kemudian ini kan diberlakukan peraturan baru, ya, muncul peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Artinya dengan berlakunya undang-undang ini, maka ini tidak berlaku lagi, gitu, ya. Kalau tidak berlaku lagi, artinya peraturan pemerintah di bawahnya itu kan jadi kehilangan induknya, kan, ya, kan. Jadi dia tidak ada rujukannya karena peraturan di bawahnya, peraturan di atasnya sudah tidak berlaku. Artinya mestinya dua peraturan PP ini kan harus juga ketika ada undang-undangnya berubah, maka PP-nya pun harus berubah, gitu, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini mengamanahkan, yang berbeda dengan 96 adalah dia mengamanahkan 3 PP. Ya. Jadi 3 PP itu adalah label dan iklan pangan. Nah, ini sampai sekarang belum disahkan, udah 10 tahun belum disahkan. Ya. Karena banyak berbagai kepentingan di situ, ya. Jadi nggak jadi kira-kira, ya. RPP-nya itu nggak disahkan sampai sekarang. Nah, kemudian yang kedua ada ketahanan pangan. Nah, ini yang berbeda, ya. Di nomor 96 tidak ada. Tapi yang 18 tahun 2012 ada PP tentang ketahanan pangan dan gizi. Itu adalah PP nomor 17 tahun 2015. Gitu. Nah, ini sebenarnya mengamanahkan tadi bab-bab yang ada di dalam Undang-Undang Pangan yang terkait dengan aspek hulunya. Ya, tadi ada ketersediaan pangan, ya, dan sebagainya. Nah, itu diaturnya di dalam ketahanan pangan. Nah, kemudian di sini juga gizi masuk, ya. Jadi artinya yang tadinya
di PP 28 tahun 2004 itu kan ada gizi, ada gizi pangan. Nah, aspek gizinya dimasukkan ke dalam PP nomor 17 tahun 2015. Jadi sebetulnya gizinya kan lebih banyak ke arah gizi masyarakat ya. Jadi dia cocok di PP nomor 17 tahun 2015. Nah, kemudian bagaimana dengan PP 28 tahun 2004 tentang keamanan dan mutunya. Nah, itu ditetapkanlah dengan PP 86 tahun 2019 keamanan pangan. Jadi sebutnya, jadi mutu nggak ada di sini ya. PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, sekarang mutunya gimana? Berarti apakah mutu itu tidak diatur gitu ya? Nah, aspek-aspek yang terkait mutu itu ada di dalam PP 86 tahun 2019 secara implisit, tapi tidak dinyatakan di dalam judul peraturan pemerintah. Ya, jadi aspek mutu ada ya. Kenapa Kak begitu? Karena gizi itu kan mutu itu kan sebetulnya bisa voluntary. Ya. Jadi bisa voluntary. Jadi peraturan ini kan harus yang mandatori, aspek-aspek yang betul-betul diatur ya. Kalau tidak dipenuhi, maka dia akan ada sanksi-sanksi hukum tertentu gitu ya. Nah, sedangkan mutu sendiri adalah banyaknya bersifat voluntary. Sehingga di sini tidak diatur secara khusus ya di dalam peraturan ini. Begitu ya. Jadi itu adalah konstruksi dari bagaimana undang-undang pangan itu turun menjadi peraturan pemerintah. Ya, jadi sekarang ini praktis yang diturunkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu baru 2, PP Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 86 Tahun 2019. Nah, bagaimana dengan label dan iklan pangan? Jadi sampai saat ini PP yang berlaku untuk label dan iklan pangan itu masih merujuk pada PP Nomor 69 Tahun 99. Karena apa? Karena tidak boleh ada kekosongan hukum. Ya, jadi tidak boleh misalkan PP Nomor 9 Tahun 99 dihapuskan, nanti bagaimana rujukannya? Ya, jadi tetap saat ini yang digunakan sebagai rujukan untuk label dan iklan pangan itu adalah PP Nomor 69 Tahun 99 sambil menunggu RPP label dan iklan pangan itu disahkan. Ya. Nah, mungkin perlu diketahui di sini saya juga terlibat ya. Saya adalah tim di penyusunan regulasi 2 ya di RPP label dan iklan pangan dan sampai yang PP 86 2019 keamanan pangan. Jadi saya pernah menjadi tenaga ahli untuk penyusunan yang RPP label dan iklan pangan dan PP tentang keamanan pangan. Alhamdulillah yang keamanan pangan sudah terbit gitu ya. Dan jadi saya tahu prosesnya bagaimana gitu ya di dalam penyusunan suatu peraturan pemerintah ini. Tapi kalau yang PP nomor 17 tahun 2015 tidak terlibat ya, itu mungkin lebih banyak orang-orang yang mungkin dari agronomi gitu ya, dari ilmu gizi ya, itu akan terlibat di dalam penyusunan PP nomor 17 tahun 2015. Ya. Nah, kemudian dari situ barulah muncul ya peraturan menteri atau kepala badan. Ya, jadi nanti ada misalkan peraturan kepala badan tentang label dan iklan pangan, ada itu detailnya. Ya, apalagi sekarang dengan PP nomor 69 tahun 99 itu kan sudah berapa tahun gitu ya. Jadi belum banyak hal-hal baru yang terkait dengan label gitu ya. Nah, itu sehingga karena PP-nya belum berubah, maka yang berubah itu adalah di peraturan menterinya, peraturan menteri dan peraturan kepala badan. Jadi sekarang ada peraturan-peraturan yang lebih rinci ya, yang mengatur mengenai label dan iklan pangan, walaupun PP-nya belum berubah, gitu. Tapi peraturan menterinya sudah banyak berubah. Gitu. Jadi peraturan pemerintah sudah mengikuti peraturan-peraturan update yang lebih update, gitu ya. Nah sekarang jadi apa isinya ya? Sekarang kita kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Jadi isinya apa? Jadi di sini yang seperti saya katakan ya, ini adalah terkait dengan cadangan pangan, penganeka-ragaman pangan, krisis pangan, distribusi pangan, itu banyak diatur di dalam PP nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan. Jadi PP 17 tahun 2015 ini banyak sebagai amanah dari aspek-aspek ini gitu maksudnya. Ya, mengenai cadangan pangan, penganeka-ragaman pangan, krisis pangan dan seterusnya itu diatur.
Sedangkan yang terkait dengan PP Keamanan Pangan ya nomor 86 tahun 2019 ini mengatur mengenai ini, mengenai impor pangan, persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan, bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang, iradiasi ya, pangan rekayasa genetik, keamanan dan mutu pangan. Itu semua diatur di dalam PP nomor 86 tahun 2019. Nah, sedangkan yang label iklan pangan ya sekali lagi karena belum ada rujukannya, belum ada yang baru ya, jadi masih merujuk pada PP nomor 69 tahun 99 ya. Walaupun di situ PP ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 96 ya, dengan alasan tadi RPP-nya belum disahkan ya. Kemudian karena belum disahkan maka peraturan yang lama itu tidak juga bisa dibekukan ya, karena nanti akan terjadi yang disebut dengan kekosongan hukum ya, itu tidak boleh terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya adalah bagaimana pengaturan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan tadi ya. Nah, ini misalkan contohnya adalah bab 2 penyelenggaraan keamanan pangan. Nah, di sini jelas di dalam bab 2 keamanan pangan itu ada bagian-bagian, ada sanitasi pangan, pengaturan pangan tambahan ya, pengaturan pangan produk rekayasa genetik, kemudian iradiasi ya, jaminan keamanan pangan sampai dengan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, kemudian isi pemberian jaminan halal, paragrafnya ada yang terkait dengan pendaftaran syarat produksi, pemberian izin, ya, pemberian nomor registrasi pangan asal hewan dan asal tumbuhan, pasal iklan, lab dan sebagainya, ya, sampai impor pangan. Nah, di sini kewenangan lebih lanjut. Nah, jadi ada lagi di dalam keamanan pangan, dalam PP keamanan pangan tadi kan turunan dari PP keamanan pangan kan peraturan menteri atau peraturan kepala badan. Nah, jadi contohnya misalkan yang terkait dengan sanitasi pangan itu kewenangan diberikan lagi kewenangan ya. Jadi PP ini memberikan kewenangan kepada kementerian. Ya, contohnya misalkan untuk sanitasi pangan yang membuat aturan lanjutan adalah Permenkes. Ya. Jadi Menteri Kesehatan. Kemudian ada juga Badan POM ya. Kemudian yang terkait dengan pengaturan bahan tambahan pangan ini dua. Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM. Pengaturan produk pangan rekayasa genetik ini oleh Badan POM. Ya, iradiasi pangan oleh Badan POM. Ya, standar kemasan pangan Badan POM. Kemudian pendaftaran sarana produksi ya termasuk CPPOB itu oleh Kementerian Perindustrian dan seterusnya. Ya, jadi Kementerian Perikanan dan seterusnya. Nah, jadi artinya di dalam PP nomor 86 tahun 2019 ini juga ada amanah lagi. Ya, ada amanah lagi untuk diatur lebih lanjut. Makanya nanti kalian di dalam peraturan di bawahnya itu nanti akan ada ketentuan, misalkan Permenkes nomor sekian, peraturan Kepala Badan POM nomor sekian, ya. Itu adalah amanah dari peraturan pemerintah, bukan dari undang-undang. Jadi kalau undang-undang sekali lagi mengamanahkannya adalah ke peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengamanahkannya itu ke menteri atau ke kepala badan. Ya. Contoh misalkan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama yang mengatur lebih lanjut. Ya, jadi dia menetapkan ya peraturan Menteri Agama nomor sekian tentang apa gitu ya. Itu didetailkan lagi. Nah, itu ya, jadi itu konstruksinya seperti itu. Ya, konstruksi dari suatu peraturan seperti itu. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh peraturan teknis ya. Jadi, nah ini kan peraturan Menteri Perindustrian gitu ya. Ini peraturan mungkin Badan POM. Ini saya kira Badan POM ya. Nomor 05 tahun 2015 ya. Ini peraturan-peraturan yang lebih teknis ya, pedoman. Jadi keluarannya adalah pedoman. Jadi muara dari peraturan pemerintah ya, dari ke bawahnya itu bisa peraturan teknis, bisa bentuknya pedoman, bisa bentuknya standar. Jadi kalau peraturan teknis misalkan peraturan Kepala Badan POM tentang klaim ya, klaim pangan olahan misalkan ya. Peraturan Kepala Badan POM tentang perizinan atau misalkan pelabelan misalkan ya, pelabelan pangan olahan itu ada peraturan Kepala Badan POM-nya gitu ya. Jadi bentuknya sebagai peraturan. Atau tadi pedoman ya, pedoman ini misalkan pedoman CPPOB. Nah,
Ini seperti yang tadi diamanahkan ya. CPPUMI adalah amanahnya adalah ke Menteri Perindustrian karena pendaftaran sarana produksi itu harus dibarengi dengan CPPOB. Maka yang mengeluarkan peraturannya adalah Menteri Perindustrian, ya, pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Ya. Seperti itu. Itu bentuknya pedoman. Ya. Ada lagi bentuknya standar ya. Standar itu misalkan ini oleh Kementerian Perindustrian pasti ya. Misalkan SNI tepung terigu, SNI garam konsumsi. Nah ini adalah bentuk standar. Ya. Jadi itu juga ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah sifatnya apakah bisa mandatory kah atau sifatnya bisa voluntary. Jadi kalau mandatory itu artinya bisa jadi misalkan ada yang disebut dengan SNI wajib. Ya. Contohnya adalah air minum dalam kemasan ya. Air minum dalam kemasan itu SNI wajib, artinya di dalam proses produksi air minum dalam kemasan itu harus memenuhi SNI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan tidak diikuti SNI-nya, maka peredaran air minum dalam kemasan itu tidak boleh dilakukan. Ya, contoh yang lain misalkan yang mandatori itu adalah tepung terigu. Ya, tepung terigu itu wajib difortifikasi dan itu sifatnya mandatori. Ya. Itu sifatnya mandatori, artinya produsen tepung terigu itu harus memfortifikasi tepung terigunya. Ya, itu mandatori contohnya. Kalau yang voluntary ya itu artinya ya boleh diikuti atau boleh tidak. Ya contoh misalkan kopi instan itu ada SNI-nya. Nah, apakah produsen itu akan mengacu pada SNI? Itu adalah voluntary. Ya, itu voluntary. Maka misalkan di dalam dalam kemasan itu ada biasanya ada logo SNI gitu ya. Nah, untuk yang air minum dalam kemasan itu pasti harus ada SNI-nya. Coba nanti dicek ya. Kalian misalkan beberapa merek air minum dalam kemasan itu ada SNI-nya. Kenapa? Karena dia wajib. Gitu. Tapi kalau misalkan kopi instan belum tentu ada SNI-nya. Kenapa? Karena dia voluntary. Jadi sukarela. Jadi kalau sukarela ya boleh mengacu atau tidak ya. Kalau mengacu dia pasti harus mendaftarkan SNI-nya nanti. Ya, harus diakses ya memenuhi syarat atau tidak. Tapi kalau yang mandatori itu wajib, ya, wajib dicantumkan ya sebagai persyaratan bahwa produk tersebut itu boleh diproduksi dan diperjualbelikan. Gitu. Nah ini contoh standar ya. Ada lagi bentuknya adalah standar dalam bentuk misalkan standar mutu dan keamanan pangan hasil perikanan. Ini adalah Kementerian Perikanan ya, karena Kementerian Perikanan itu adalah yang bertanggung jawab terhadap produk-produk perikanan. Jadi, contohnya misalkan ini adalah standar mutu dari hasil perikanan ya, misalkan kandungan histaminnya berapa, sulfitnya berapa, merkurinya berapa. Nah itu diatur ya oleh Kementerian Perikanan. Ya. Jadi untuk apa? Karena ini untuk meningkatkan daya saing ya, walaupun mungkin di sini apakah sifatnya voluntary atau mandatory ya. Nah, tetapi di dalam SNI biasanya juga ada hal-hal yang mandatori. Ya, contohnya SNI menetapkan batas maksimum cemaran misalkan ya. Ada batas cemaran histamin, ya, sulfit itu pokoknya yang terkait dengan aspek keamanan pangan itu hak mandatori. Ya, tapi kalau yang sifatnya yang terkait dengan mutu pangan itu biasanya voluntary. Jadi di dalam SNI itu selalu terkandung aspek keamanan dan mutu pangan. Ya. Jadi sekali lagi kalau yang terkait dengan aspek keamanan pangan itu pasti sifatnya mandatori. Tapi kalau yang terkait dengan mutu pangan bisa jadi itu voluntary. Ya contohnya misalkan di sini histamin, ya itu udah pasti keamanan pangan itu, yaitu mandatori harus dipenuhi. Ya kadar arsenik, kadar dioksin, kadar PB misalkan itu adalah yang terkait dengan aspek keamanan pangan. Yang sifatnya juga adalah mandatori, ya harus dipenuhi oleh produsen. Gitu ya. Nah, ini contoh peraturan Badan POM misalkan tadi ya, yang terkait dengan peraturan tadi yang di bawah Permen atau Perka ya. Jadi ini ada contoh Perka jadinya, peraturan kepala Badan POM misalkan peraturan tentang pedoman cara retail pangan yang baik ya. Pedoman. Nah, ini bentuknya pedoman ya. Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik untuk formula bayi dan formula lanjutan bentuk bubuk. Nah, itu pedoman ya. Ada juga acuan label gizi ya. Nah, nanti kalian harus ikuti itu ya di dalam praktek nanti ya. Ada acuan label gizi ya, pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Nanti ini PBL 2 kalian akan gunakan ya, acuan label gizi, pengawasan klaim ya, kemudian pendaftaran pangan olahan ya, itu yang bawah juga itu adalah klaim.
peraturan tentang pelabelan diantaranya. Ya. Pengawasan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus dan sebagainya. Ya. Dan jadi paling tidak ya di dalam mata kuliah ini kalian akan mengacu pada 3 peraturan ini ya, nomor 9 tahun 2016 dan nomor 13 tahun 2016 dan 2017. Hanya nanti perlu dicek apakah ada update peraturan karena ini termasuk peraturan-peraturan yang dinamis ya, yang seringkali ada penyempurnaan. Jadi nanti pastikan ambil peraturan yang paling update. Yang lain juga misalkan peraturan batas maksimum cemaran logam berat gitu ya. Ya nanti kalau misalkan nanti ada ngambil kasus yang terkait dengan nata de coco, produksi nata de coco. Nah itu di dalam produksi nata de coco itu pasti ada batas-batas cemaran ya. Nah itu ada aturannya ya. Batas maksimum cemaran kimia pangan olahan, label pangan olahan. Nah ini ya lebih teknis ya. Bahan tambahan pangan, batas maksimum cemaran mikroba pangan olahan. Nah itu paling tidak aspek-aspek yang terkait ya nanti di dalam mata kuliah ya kemasan pangan juga ya seperti itu. Nah ini lebih teknis ya yang saya katakan tadi, yang PP itu adalah peraturan yang generik ya, tapi peraturan teknis ini ada contoh-contoh peraturan teknis yang bisa sifatnya adalah peraturan, bisa aja pedoman, bisa bentuknya adalah standar ya. Oke ya. Nah ini nah sekarang menjadi penting juga kalian memahami yang disebut dengan pengelompokan pangan ya, karena sekarang yang disebut pangan itu bisa pangan olahan, bisa pangan segar ya. Nah itu ada definisinya masing-masing ya. Jadi ini contoh-contohnya ya, beberapa hal yang nanti akan kalian harus pahami betul ya. Jadi pangan segar ya, pangan segar itu ada 2 macam ya, asal tanaman ada asal hewan. Nah ini diatur di dalam PP Keamanan Pangan contohnya nomor 86 tahun 2019 ya. Pangan segar itu adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Ya, contohnya adalah buah, sayur, daging. Jadi betul-betul pangan segar. Ya. Kemudian pangan olahan, ya. Nah ini akan sangat relevan dengan bidang kita. Ya, adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Ya. Contohnya susu bubuk, ya, jadi yang udah diolah ya, susu UHT, ikan kaleng itu semua disebut dengan pangan olahan. Ada lagi istilah ya, ini ya kalian harus tahu ini istilah-istilah yang sering digunakan ya. Ada pangan olahan, ada juga pangan olahan tertentu. Ya, jadi kalau pangan olahan tertentu itu adalah bisa pangan olahan untuk kelompok tertentu. Ya, contohnya misalkan susu formula ya. Susu pertumbuhan misalkan itu pasti ada targetnya adalah balita gitu ya. Nah itu yang disebut dia adalah kelompok pangan olahan tertentu. Jadi pangan olahan tertentu ini peraturannya lebih ketat. Karena apa? Karena menyangkut konsumen yang rentan. Ya, misalkan pangan untuk ibu hamil, pangan untuk balita, pangan untuk penderita penyakit tertentu, misalkan ya diabetes. Nah itu masuknya adalah kelompok pangan olahan tertentu. Ya. Jadi pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut. Ya. Ada lagi pangan siap saji, yaitu makanan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha dan atau panasan nanti. Jadi restoran gitu ya, termasuk misalkan fast food ya, contohnya McDonald, KFC itu masuknya adalah kelompok pangan siap saji. Ya. Kemudian ada lagi istilah pangan rekayasa genetika. Nah, pangan rekayasa genetika itu adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan, pangan atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik. Ya, contohnya adalah kedelai transgenik misalkan ya. Atau nanti juga mungkin ada produk-produk olahan yang menggunakan pangan dari sumber bahan bakunya adalah hasil transgenik. Ya, itu juga termasuk ke dalam kelompok pangan rekayasa genetik. Pangan yang diiradiasi ya, pangan yang diiradiasi ini adalah pangan yang disiapkan dengan metode penyinaran baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad bening. Contohnya rimpang jahe yang diiradiasi ya. Biasanya yang diiradiasi itu adalah pangan-pangan segar. Jadi jangan pangan olahan itu diiradiasi. Ya. Jadi misalkan rimpang jahe ya supaya
supaya dia awet gitu ya, lama, itu dia diiradiasi. Kemudian ada lagi bahan tambahan pangan ya, bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan tertentu, misalkan sebagai pengawet, pengental, antioksidan dan sebagainya. Nah, ini masing-masing ada aturannya ya. Pangan segar nanti juga diatur itu siapa yang mengawasi, misalkan kalau dalam PP 86. Contohnya misalkan kalian ada yang mengambil kasus produk yang ditolak ya, misalkan apa, tuna atau apa, ada yang misalkan udang ditolak misalkan ya, udang ditolak di luar negeri. Nah, itu udang itu pasti pangan segar. Nah, kalau pangan segar itu siapa di Indonesia yang menangani kok bisa sampai terjadi penolakan? Ya, itu amanahnya ada di dalam PP 86 tahun 2019. Contohnya tadi kalau produk perikanan yang bertanggung jawab adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan gitu ya. Atau misalkan kalau terjadi kasus penolakan ikan kaleng, nah ikan kaleng itu tanggung siapa gitu ya? Kok sampai terjadi penolakan? Itu pasti ada instansi pemerintah yang terlibat ya. Aturannya baik yang menyangkut peraturannya ya, yang mengatur pangan olahan ikan misalkan, dan juga pengawasannya. Itu semua dimandatkan ya dalam PP 86 ini, siapa mengerjakan apa ya, termasuk rekayasa genetik itu siapa, pangan iradi siapa, bahan tambahan siapa, itu ada di dalam PP 86. Nah, kemudian pangan, nah ini di dalam pangan itu ya, kemudian dikelompokkan ke dalam yang disebut dengan kategori pangan, food kategori ya. Dan kalian harus paham betul mengenai food kategori ini ya. Food kategori itu adalah istilah kodeks ya, di dalam kodeks itu menyebutnya adalah food kategori. Jadi kodeks itu mengkategorikan salah ada 16 ya. Ada 16 food kategori ya. Jadi nah kalau di Indonesia juga 16 kategori. Jadi gini maksudnya. Jadi kategori pangan itu adalah mengelompokkan pangan yang ke dalam kesamaan dari bahan baku biasanya. Dia pendekatannya ke arah bahan baku yang digunakan. Jadi ada 16 ya. Contohnya misalkan jadi pangan itu dikode gitu ya. Itu yang dikode itu adalah baik pangan olahan maupun pangan segar. Jadi ada kodenya tuh, ada kode digit turunannya ya. Nah, kalau kode utamanya itu ada 16. Kode 01, 02, 03 sampai dengan 16. Contohnya adalah untuk 01. 01 itu adalah produk susu dan analognya. Jadi ini susu ini jadi yang 01 itu basisnya adalah bahan baku susu. Nah, semua produk turunan susu itu masuk ke dalam kategori 01 ini. Ya, keju misalkan ya, susu UHT, susu pasteurisasi, misalkan yogurt, itu masuk ke dalam kelompok 01. Ya, itu basisnya produk-produk produk susu. Yang 02 adalah lemak, minyak dan emulsi. Ya, jadi artinya yang sumber-sumber lemak, contohnya mentega, minyak goreng, gitu ya. Itu masuk ke dalam kelompok 02. Ya, itu termasuk di sini adalah lemaknya adalah lemak nabati, bisa lemak hewani, gitu ya. Nah, kemudian 03 adalah es yang untuk dimakan, edible ice atau termasuk sherbet dan sorbet ya. Jadi ini produk-produk es ya. Jadi ice cream ya. Terus macam-macam jenis es gitu ya, itu masuk ke dalam kelompok 03. 04 adalah kelompok buah dan sayur ya. Jadi jamur, umbi dan sebagainya, rumput laut, biji-bijian ya. Jadi contohnya misalkan apa ya? Produk buah dalam kaleng misalkan ya. Jamur dalam kaleng itu masuk ke dalam kelompok 04 ya. 05 kembang gula, permen dan coklat ya, produk-produk coklat ya, candy itu masuk di sini. 06 adalah serealia. Jadi contohnya di sini misalkan mie instan ya, adanya di kelompok ini ya. Bihun, soun ya, masuk di sini. 07 ada produk bakery ya, roti-rotian ya. 8 daging dan produk daging, misalkan corned beef ya, ada di sini ya. Ikan beku ada di sini ya. 9 ikan dan produk perikanan ya. Jadi ikan, produk-produk ikan ya, udang ya, semua ada di sini. Ikan, produk-produk ikan segar maupun olahannya, tuna gitu ya, tuna beku gitu ya. Tuna dalam kaleng. 10 adalah telur dan produk-produk telur ya. Jadi misalkan tepung telur gitu ya, itu ada di sini.
pemanis termasuk madu ya, garam, rempah ya, saus, jadi misalkan saus tomat, saus apa ada di sini ya. Produk pangan yang produk gizi khusus tadi ya, yang POT ya, pangan olahan tertentu ada di sini. Minuman yang tidak termasuk produk susu ya, misalkan soft drink ya, di kelompok 14. Makanan ringan siap santap, contohnya misalkan produk-produk ekstrusi ya, snack gitu ada di sini ya. Kemudian yang sisanya adalah pangan campuran komposit. Jadi pangan komposit itu yang apa namanya, produk yang ya segala macam di situ, kayak apa, gado-gado gitu ya. Karena dia masuk kemana gitu ya. Jadi dimasukkanlah ke dalam pangan komposit ya. Karena banyak kita produknya adalah produk-produk olahan campuran gitu ya. Sehingga itu tidak susah dimasukkan ke kelompok mana. Nah, itu disambung ke dalam kelompok pangan komposit. Nah, ini ada 16 kategori ya. Nah, ini saya udah masukkan semua ke dalam LMS ya. Jadi silakan di-download ya. Jadi misalkan nanti kalian menangani produk apa gitu ya, misalkan. Nah, itu masuk ke dalam kategori pangan berapa gitu. Silakan nanti dirujuk, misalkan saya membahas tentang pangan beku, kasusnya adalah ikan tuna beku misalkan ya. Nah, coba cari di dalam kategori pangan tuh tuna beku itu masuk ke dalam kategori berapa gitu ya. Nah, kemudian yang ini adalah digit utama. Digit utama. Jadi setiap produk pangan itu ada penjelasannya. Nah, contohnya ini baru daftar isi ya. Ini daftar isinya aja, ini buku tebal sekali ya. Ribuan halaman ya. Contohnya ini untuk daftar isinya saja, yang menjelaskan daftar isi untuk 16 kategori itu sekitar 40-an halaman. Itu daftar isinya. Ini baru daftar isi ya. Jadi contohnya ada kategori pangan 1. Ini produk susu dan analognya kecuali yang termasuk kategori 02. Susu dan minuman berbasis susu ya. Ini 011 udah digit pertama. Nanti ada digit 3-nya. 1.1.1 susu dan buttermilk ya. Nanti ada apa saja di dalamnya, susu, ada susu segar, susu pasteurisasi, susu steril. Nah, ini dia detailnya adalah di kode 01011111. Nah, jadi di industri, kalian misalkan bekerja di industri, itu harus tahu produk kategori pangan yang mana. Misalkan ada yang bekerja di pabrik susu UHT. Nah, dia harus tahu produk saya itu masuk ke dalam kategori pangan yang mana. Misalkan masuk ke dalam 0111 gitu ya. Ada yang bekerja misalkan di pabrik yogurt misalkan ya, pabrik yogurt masuk di mana tuh ya. Jadi bisa masuknya misalkan di kode 0112. Nah, dan seterusnya ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Yang pertama tujuannya adalah ada kesamaan persepsi gitu ya. Karena ini kode ini sama di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan di Amerika yogurt itu ada di kode berapa? Jadi 0112 gitu. Ya sama gitu. Jadi itu komunikasi ya. Jadi dan itu nanti akan terikat dengan peraturan ya. Jadi kalau misalkan penggunaan bahan tambahan pangan itu misalkan saya mau menggunakan produk saya adalah kode susu, misalkan susu UHT ya. Berarti kodenya 01111. Nah, peraturan yang terkait dengan susu UHT itu yang mana? Nah, peraturan itu nanti akan menjelaskan kodenya gitu. Misalkan BTP, boleh nggak benzoat digunakan pada susu UHT? Nah, itu akan kelihatan gitu. Ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti dia tidak boleh digunakan. Atau misalkan aspartam gitu. Aspartam itu pemanis buatan. Nah, aspartam itu boleh digunakan nggak untuk produk misalkan makanan anak-anak ya. Nanti pasti akan merujuk ke kode ini. Jadi kalau misalkan tidak diatur, tidak disebutkan kodenya, berarti aspartam itu bisa jadi tidak boleh digunakan untuk produk anak-anak. Dia hanya digunakan misalkan untuk POT, untuk pangan olahan tertentu bagi misalkan penderita diabetes. Ya. Jadi kode itu menjadi sangat penting karena akan mengikat ke peraturan-peraturan lainnya. Ya. Jadi jangan sampai kita misalkan saya salah kode gitu ya. Ya nanti salah kode berarti salah rujukan peraturan gitu. Ya nanti kalian di dalam perpang ini akan berlatih bagaimana misalkan menentukan saya produknya adalah produk kode yang mana gitu ya. Nanti kalian akan coba belajar mengidentifikasi. Jadi silakan kategori pangan itu bisa di-download ya. Nah, setiap untuk memastikan di dalam setiap produk ini, maka ini kenapa sangat tebal? Karena setiap produk ini ada penjelasannya. Contohnya tentang kategori pangan gitu ya. Kode pangan nomor 7 ya, produk bakery. Nanti ada definisinya.
roti dan produk tawar premis itu apa definisinya? Ya, roti dan ini apa? Jadi ada definisi. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita keluar dari definisi ini, maka kita bukan pada produk tersebut. Contohnya misalkan ada jus, ya, ada jus jeruk, ada jus rasa jeruk, itu berbeda. Itu dua produk yang bisa berbeda kodenya, sehingga peraturannya pun akan berbeda. Ya, jadi itu karena setiap kode itu ada definisinya. Jadi kalau misalkan tidak sama dengan definisinya, produk kita tidak sama dengan definisinya, maka produk kita bukan di kelompok tersebut. Gitu. Misalkan, oh saya tadi bikin produknya adalah produk rasa jeruk, yang nggak bisa diklaim misalkan ke kode orange juice, gitu nggak bisa. Karena kalau orange juice pasti bukan rasa, ya, bukan flavor, tapi betul-betul dari jeruknya. Gitu. Seperti itu, ya. Nah, baik, saya kira itu. Jadi kalian akan berlatih nanti mengenai kategori pangan, ya, menentukan produknya di kategori pangan yang mana, apakah produknya sesuai nggak dengan kategori pangan tersebut, sesuai definisinya tersebut. Kemudian dari situ kalian juga akan belajar bagaimana menghubungkan kasus-kasus itu, ya. Jadi sekarang untuk diskusi kali ini fokuskan dulu mendiskusikan kasusnya apa, gitu ya, dalami kasusnya apa sebetulnya, ya. Kemudian coba rujuk paling tidak ke peraturan-peraturan yang ada di dalam undang-undang pangan ini, ya. Jadi dalam undang-undang pangan ini saya tuh apa ya, ada nggak relevannya dengan undang-undang pangan ini, gitu ya. Kalau misalkan ada kategori pangan, silakan produk pangan saya kategori pangan yang mana, gitu ya, yang sedang dikaji, itu silakan kalian explore ya ke dalam buku panduan di yang ada di LMS, ya, untuk kategori pangan tersebut, ya. Paling tidak itu 3 hal, ya, yang akan kalian pelajari, ya. Nah, secara umum sekali lagi PBL 1 itu akan mencakup 3 ini. Ya, mencakup, ya, nanti di minggu ini kalian akan merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, PP Keamanan Pangan, ya silakan boleh, walaupun nanti kita bahas baru minggu depan, ya. Peraturan lain mungkin dari kodeks, ya. Jadi ini overall nanti kalian akan mengkaji keseluruhan ini. Tapi lakukan secara step by step, jangan semuanya gitu. Sekarang oke. Yang sekarang kaitkan dengan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagaimana? Paling tidak di level undang-undangnya. Di Undang-Undang Pangan seperti apa? Keamanan pangan mungkin bisa minggu depan saya jelaskan dulu apa konstruksi dari keamanan pangan, PP Keamanan Pangan. Ya, kemudian kategori pangan silakan bisa dicoba, ya. Nah, jadi ini, ya, PBL 1 mengidentifikasi masalah, faktor penyebab dan pelanggaran bila ada dari kasus yang dikaji, ya. Nah, pelanggaran itu pasti adanya di undang-undang, ya. Pelanggaran terutama pidana itu diaturnya di undang-undang, ya. PP itu tidak mengandung sanksi pidana. Ya, sanksi pidana itu hanya ada di undang-undang, ya. PP itu tidak mengatur sanksi pidana. Ya. Jadi silakan misalkan apakah sanksinya pidana atau perdata, ya, rujuk, ya, kalau di undang-undang sanksi perdatanya apa, sanksi pidananya apa. Mencari sumber-sumber pustaka yang untuk melengkapi kasus informasi yang sedang dikaji, ya. Identifikasi pasal-pasalnya, ya. Konsekuensi hukumnya apabila terjadi pelanggaran, kemudian identifikasi peraturan lain, ya, misalkan oh ini ada peraturan-peraturan yang terkait ini, silahkan, ya, baru diidentifikasi saja, tapi pendalamannya nanti dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian isi resume untuk kegiatan PBL di pertemuan kedua ini, ya.